Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita muliakan, juga kita hormati Fadilatul Habib, guru kita bersama Al-Habib Amal bin Abu Bakar Al-Idrus. Kita doakan semoga beliau Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat afiah, Allah kabul segala hajat dan maksudnya. Wakaza begitu pula anaknya Al-Habib Syekh bin Amal bin Abu Bakar Al-Idrus. Kita doakan semoga beliau Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat afiat, Allah kabul segala hajat dan maksud. Sama-sama kita muliakan, juga kita hormati Al-Walid Al-Ustadz Irwansa Asadullah selaku pimpinan Majlis Riyadul Khair Ahlussunnah wal Jamaah. Sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Muhammad selaku pimpinan Majlis Dakwah Al-Adni Ahlussunnah wal Jamaah. Kita doakan semoga guru-guru kita Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat afiat, Allah kabul segala hajat dan maksudnya, amin ya rabbal alamin. Dan guru segenap guru-guru yang tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu, kita doakan semoga guru-guru kita yang hadir maupun yang enggak hadir, Allah kabul segala hajat dan maksudnya, Allah ampuni dosanya, Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin jamaah rahimakumullah. Sudah kita mulai majlis kita. Kita awali majlis ini dari pembacaan Fatihah. Kita lanjutkan baca surat Yasin. Kita lanjutkan baca Ratibul Idrus. Kita lanjutkan baca Maulid Syamsul Durar, yang mana kesemuaannya itu yang kita baca pada malam hari ini insya Allah mempunyai manfaat untuk diri kita pribadi, amin ya rabbal alamin. Terutama zikir di Ratib Al-Idrus itu isinya ada zikir. Kita setiap hari selesai sholat nggak lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, setiap hari kita nggak pernah luput dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, zikir adalah perbuatan yang salah satu perbuatan Allah cintai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayal amal ahabba ilallah. Wahai Rasul, beritahukan kepadaku amal apa yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya amal apa? Dijawab sama Nabi Muhammad SAW, anta muta wa lisanuka rabbun min zikrillah. Ketika engkau meninggal, ketika engkau menghadapi sakaratul maut, seketika itulah lisanmu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa nanti ketika kita dijemput nyawa kita, ketika kita ditarik nyawa kita, ketika kita menghadapi sakaratul maut, bagaimana caranya agar lidah ini bisa basah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak lain dan enggak bukan karena seringnya dan banyaknya semasa hidup kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada makalah di situ dikatakan, man saba ala syai'in saba alaih. Setiap sesuatu yang terbiasa atasnya, maka dia akan membiasakan atasnya. Setiap sesuatu, setiap siapa orang yang membiasakan sesuatu, maka dia akan terbiasa atasnya. Kita terbiasa berzikir, kita membiasakan diri kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti ketika meninggal, hal-hal atau waktu yang kita inginkan ini akan terjadi, bahwasanya lidah kita basah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sering berzikir semasa hidupnya. Syaratnya itu satu. Bukan cuma hanya itu, Sayyid Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki, beliau mengatakan radhiyallahu an, az-zikru yasqulul qulub wa yajluha. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dapat membersihkan hati yang kotor, dapat melembekkan hati yang keras, dapat melunakkan, mengkilapkan hati yang karat. Pertanyaan, bagaimana hati bisa karat? Bagaimana hati bisa keras? Bagaimana hati bisa hitam? Tidak lain dan tidak bukan, salah satunya adalah banyaknya dosa yang kita lakukan pada setiap hari. Nggak luput setiap hari kita nggak lepas dari dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu untuk menghapus dosa tersebut, salah satu untuk agar hati kita tidak hitam, yaitu dengan apa? Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, beliau mengasih obatnya, inna likulli syai'in sagalah wa inna sagalatal qulub zikrullah. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, beliau memberi obat bagi orang yang hatinya hitam, beliau memberi obat bagi orang yang hatinya keras. Beliau mengatakan sesungguhnya setiap sesuatu itu punya pembersih.
Setiap sesuatu itu punya pengkilat. Setiap sesuatu itu punya pelunak, dan pelunak hati, pengkilat hati, pembersih hati tidak lain dan tidak bukan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan lepas satu hari dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih setelah sholat, jangan ditinggalkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Insya Allah dan insya Allah semua zikir-zikir yang kita amalkan akan bisa membersihkan hati kita. Karena apa? Sebab hati kalau udah kotor, sebab hati kalau udah banyak, kalau udah keras, di situ timbullah penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Salah satunya seperti hasud, sombong, kibir, takabur, riya, wal iyadu billah. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.